Halo semuanya, kembali lagi menarik sama dalam melakukan sebuah penelitian. Terbentuknya gerakan non-blok. Pada tanggal 1 sampai dengan 6 September 1961 diadakan konferensi tingkat tinggi di Beograd, Yugoslavia. Tujuannya adalah untuk melaksanakan hasil dari Dasar Bandung yang kemudian dikenal sebagai gerakan non-blok. Ini adalah nama-nama tokoh pendiri gerakan non-blok. Kata non-blok sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri India yaitu Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu Nehru menjelaskan bahwa ada 5 pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut sebagai Pancel atau 5 pengendali. Nah, prinsip inilah yang kemudian dijadikan basis dari gerakan non-blok itu sendiri. Nah, ini adalah foto dari 5 tokoh pendiri dari gerakan non-blok. Perwakilan dari Indonesia saat itu adalah Presiden Soekarno. Dan ini adalah peta dari persebaran negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok. Ternyata tidak semua negara di dunia bisa tergabung dalam gerakan non-blok. Ada syarat untuk menjadi anggota. Yang pertama adalah menganut politik bebas dan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional. Dan yang terakhir, tidak menjadi anggota salah satu fakta militer, baik Amerika ataupun Uni Soviet. Jadi tidak boleh tergabung dalam NATO ataupun Pakta Warsawa dan juga organisasi lainnya yang terlibat antara blok barat ataupun blok timur. Berikut ini adalah tujuan didirikannya GNB. Silakan kalian baca sendiri ya. Gerakan non-blok itu sempat kehilangan kredibilitasnya, terutama pada akhir tahun 1960. Kenapa? Karena banyak anggota gerakan non-blok yang mulai terpecah dan juga bergabung bersama blok barat ataupun blok timur. Salah satu contohnya adalah ketika Kuba bekerja sama dengan Uni Soviet untuk menghadapi Amerika Serikat. Nah, sekarang bagaimana eksistensi gerakan non-blok pasca Perang Dingin itu sendiri sudah berakhir, dan juga bagaimana peran Indonesia selama menjadi anggota dalam gerakan non-blok. Bila dilihat dari pertemuannya yang terakhir, yaitu yang ke-13 diadakan di Malaysia pada tanggal 20-25 Februari tahun 2003, ternyata gerakan non-blok saat ini tidak mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang Dingin. Jadi gerakan non-blok saat ini sudah membahas masalah-masalah yang baru, tidak lagi masalah tentang Perang Dingin. Sejak tahun 1970, GNB lebih membahas pada masalah ekonomi. Hal ini juga menjadi pembahasan di G77. G77 adalah koalisi 134 negara berkembang yang ada di PBB. Koalisi ini dirancang untuk mempromosikan kepentingan ekonomi kolektif para anggotanya dan menciptakan kapasitas negosiasi bersama di PBB. Kenapa disebut 77? Karena anggota pendiri dari organisasi tersebut adalah 77 negara, dan organisasi ini pada November 2013 itu sudah berkembang, anggotanya menjadi 134 negara. Nah, dengan adanya GNB dan juga G77, keduanya kemudian mengadakan berbagai pertemuan untuk membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan tata ekonomi dunia yang baru. Jadi keduanya saling bekerja sama untuk menciptakan perekonomian dunia yang lebih stabil. Nah, sejak runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 serta mundurnya kekuatan baik blok barat ataupun blok timur dari kekuatan dunia, mulai terjadi perdebatan mengenai tujuan dari GNB itu sendiri.
Namun, sebagian besar anggota GNB itu menginginkan lebih fokus pada masalah tantangan, terutama tantangan ekonomi pasca Perang Dingin, karena terjadi ketimpangan antara negara-negara yang ada di utara dan juga negara-negara yang ada di selatan. Karena rata-rata negara yang ada di utara itu adalah negara-negara yang maju, sedangkan yang di selatan adalah negara yang berkembang, sehingga terjadi ketimpangan terutama dalam hubungan internasional. Kalau kalian perhatikan gambar berikut ini, kalian bisa lihat bahwa yang berwarna biru itu adalah negara-negara yang ada di utara, dan rata-rata semuanya adalah negara yang maju. Sedangkan yang berwarna abu-abu adalah negara-negara berkembang dan semuanya berada di wilayah selatan. Nanti sejak tahun 1990, GNB mulai memusatkan pada masalah-masalah ekonomi yang terjadi di negara berkembang, termasuk masalah kemiskinan dan juga lingkungan hidup. GNB juga terus berkembang. Ketika abad 21 muncul tantangan baru di dunia, seperti masalah terorisme, senjata, konflik internal, dan juga antar negara. Nah, hal ini juga menjadi fokus dalam pembahasan GNB. Lalu seperti apa peran Indonesia dalam GNB? Indonesia ternyata pernah menjadi ketua GNB, yaitu tahun 1992 sampai dengan tahun 1995. Presiden Soeharto yang saat itu juga menjabat sebagai Presiden Indonesia itu merangkap sebagai Ketua Gerakan Non-Blok. Selain itu, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT ke-10 GNB yang berlangsung pada 1 sampai dengan 7 September 1992 yang diadakan di Jakarta dan juga Bogor. Dalam KTT ke-10 GNB lahirlah yang namanya Jakarta Message atau Pesan Jakarta, di mana dengan adanya Jakarta Message, Indonesia memberikan warna baru pada gerakan ini, yaitu dengan memfokuskan pada kerjasama dan juga pembangunan ekonomi. Apakah isi dari Jakarta Message? Ternyata selain masalah ekonomi, ada juga tentang dukungan Indonesia kepada kemerdekaan Palestina, dan juga Indonesia meminta diskriminasi rasial yang terjadi di Afrika Selatan itu bisa segera diakhiri, serta menolak penggunaan senjata nuklir. Nah, secara ekonomi sendiri, Indonesia mengadakan apa yang disebut sebagai dialog selatan dan selatan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar sumber daya alam itu berada di negara-negara yang ada di selatan. Cuman banyak sumber daya alam ini yang dikuasai oleh negara-negara yang tergabung dalam blok utara atau negara-negara yang ada di utara. Sehingga dengan adanya dialog selatan-selatan itu akan memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang terhadap negara-negara yang ada di utara. Jadi sumber daya alam yang kita miliki itu tidak jatuh begitu saja ke negara-negara yang ada di utara, tapi kita juga bisa memperoleh manfaat atau keuntungan dari sumber daya alam tersebut. Nah, itu dia penjelasan saya tentang GNB. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya tentang organisasi ASEAN. Sampai jumpa. Halo semuanya, kamu gimana? Karena dalam melakukan sebuah